Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pembahasan kali ini. Semoga sehat walafiat, banyak rezekinya, lancar dipermudah segala urusannya, terutama untuk Sabtu Pon. Tadi ada yang komentar di salah satu video untuk membahas Sabtu Pon. Semoga sehat walafiat, rezekinya banyak, dihujani dengan barokah, amin amin ya robbal alamin. Dan juga untuk yang menyimak video ini, mohon dibagikan agar sama-sama berbagi pengetahuan sehingga bisa menyingkap hal-hal yang sekiranya dianggap rahasia, dan semoga menjadi wasilah terbukanya pintu rezeki. Untuk Sabtu Pon, kondisi keuangan secara umum, secara garis besar, Sabtu Pon memiliki pola rezeki sebagai berikut. Yang pertama, rezeki mengalir stabil dalam jangka panjang. Meski bukan rezeki besar setiap hari, namun Sabtu Pon jarang benar-benar jatuh ke titik nol. Artinya jarang tidak punya uang sama sekali, pasti punya uang. Dan yang nomor dua, rezeki deras ketika banyak membantu orang tua dan keluarga. Nah, yang nomor dua ini penting. Ketika orang yang lahir pada hari Sabtu Pon, terus dia suka membantu keluarga, membantu orang tua, maka rezekinya lancar. Primbon Lama menulis bahwa Sabtu Pon mendapat limpahan energi baik saat ia memuliakan keluarga, terutama ibu. Jika Sabtu Pon ringan tangan kepada ibunya, maka rezekinya akan seperti sumur yang tidak pernah habis dan tidak pernah kering. Dan untuk yang nomor tiga, rezeki paling besar datang dari usaha sendiri, bukan dari bekerja pada orang lain, bukan karena nguli atau kerja pada orang lain, bukan. Tapi memang rezekinya datang dari usaha sendiri. Sabtu Pon lebih bersinar ketika menjadi pemilik usaha, walaupun kecil. Ia jarang cocok menjadi bawahan yang terlalu diatur. Jadi untuk Sabtu Pon ini cocok sekali jadi bos, atasan, dan tidak suka diatur. Makanya kebanyakan orang yang lahir di hari Sabtu Pon kebanyakan jadi orang-orang besar, jadi bos. Walaupun dia punya toko misalnya, atau jualan bakso misalnya, tapi dia jadi bosnya, bukan anak buah. Disitulah keistimewaan Sabtu Pon. Dan yang nomor tiga, yang nomor empat, pintu rezeki semakin terbuka saat Sabtu Pon banyak bersedekah. Nah, ini yang paling penting juga. Sedekah bagi weton ini bukan hanya amal, tetapi pembuka energi besar, kekuatan besar. Semakin sering Sabtu Pon bersedekah, maka semakin lancar pula rezekinya. Asalkan dengan niat tulus, ikhlas, tanpa mengharapkan sesuatu. Apalagi pengen dilihat orang, pamer jangan. Nah, ini salah satu pesugihan milik Sabtu Pon, yaitu sedekah. Tidak apa-apa, tidak masalah walaupun sedekahnya cuma 1.000 atau cuma air putih, yang penting istiqomah. Sabtu Pon adalah perpaduan antara unsur Saturnus dan elemen tanah yang stabil, membawa karakter dasar yang kuat, teguh pendirian, tahan banting, namun sering menyimpan emosi dalam-dalam. Weton ini dikenal dengan derajat keberuntungan yang muncul perlahan tapi kuat seperti akar pohon besar yang menembus bumi sampai ke sumber air. Tidak semua orang Sabtu Pon langsung kaya sejak muda, tidak. Tetapi bila sudah menanjak, bila sudah naik rezekinya, akan sulit turun dan akan stabil bahkan sampai di masa tua. Itulah pembahasan Sabtu Pon. Sabtu Pon memiliki angka 9, Sabtu 9 dan Pon 7, totalnya 16.
angka yang menunjukkan kemampuan untuk menahan cobaan besar, namun juga berpotensi mendapatkan pertolongan tak terduga. Banyak primbon lama mencatat bahwa pemilik Sabtu Pon sering mendapatkan rezeki lonjakan, bukan rezeki yang menetes pelan-pelan. Artinya hidup mereka biasa-biasa saja dalam waktu lama, lalu tiba-tiba muncul peluang besar yang mengubah kehidupannya. Artinya nanti dia biasa-biasa aja, dilihat tetangga, dilihat orang lain biasa aja, tapi perlahan-lahan dia langsung naik. Jadi misalnya jadi orang kaya raya, langsung disegani, nah langsung dihormati seperti itu. Karena energi rezeki Sabtu Pon seperti ombak besar, naiknya sekali bisa mengangkat mereka sangat tinggi. Dalam urusan keuangan, Sabtu Pon punya beberapa kelebihan. Yang pertama, tegas dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tidak suka mengejar uang secara serakah, tapi uang sering datang sendiri. Punya naluri tajam melihat peluang, baik pekerjaan maupun bisnis, maupun hal-hal yang sekiranya mendatangkan uang. Yang keempat, energi mental yang sangat besar. Mereka tahan pusing, jarang stres. Bahkan ketika orang lain sudah menyerah, orang yang lahir pada Sabtu Pon akan terus berjalan, justru semakin kuat. Ini adalah modal besar dalam mencari rezeki. Tapi semuanya itu ada kelemahannya. Meski kuat, Sabtu Pon tetap manusia biasa dan memiliki titik rawan atau titik lemah. Misalnya, kadang keras kepala dengan ide sendiri, sehingga membuat sering menolak nasihat orang lain. Kalau dirinya menganggap ini pas, bagus, maka dia akan melakukannya walaupun dinasehati sama orang lain. Biasanya terlalu dermawan, mudah kasihan sehingga uang mudah keluar. Orangnya mudah iba, cepat kasihan, walaupun dia harus mengeluarkan uangnya sendiri. Dan tidak suka bekerja dalam tekanan atau suasana tidak jujur. Misalnya jadi anak buah, orangnya tidak jujur, bosnya, maka dia tidak suka. Atau misalnya dia jadi anak buah, terus ditekan-tekan dalam pekerjaan itu juga tidak suka. Bahkan orang yang lahir di Sabtu Pon ini, kalau misalnya jadi atasan terus ada karyawannya yang tidak jujur, maka akan dipecat secara langsung. Itulah ketegasan dari Sabtu Pon, sehingga bisa bentrok dengan hal-hal yang membuat dia salah paham nantinya. Namun ini juga hal yang bagus. Dan emosi meledak ketika tertekan, kadang membuat rezeki bocor lewat konflik. Jadi jangan terbawa emosi, jangan terlalu meledak-ledak emosinya, sehingga bisa membuat rezeki bocor. Kelemahan ini bukan untuk mengecilkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa weton ini harus menjaga hati agar aliran rezekinya tidak terganggu oleh sikap-sikap yang sebenarnya bisa dikendalikan. Kalau misalnya marah atau murka kepada siapapun, itu harus ditahan dengan sabar agar rezekinya tidak bocor dan tidak terganggu. Kalau terganggu maka tambah pusing lagi. Padahal weton ini jarang pusing, jarang stres. Itu pun kalau stres itu nggak seberapa. Kalau pusing nggak seberapa meskipun punya masalah. Dan ada hal-hal penting, mungkin ini bisa menjadi peringatan keuangan untuk Sabtu Pon. Hindari emosi tinggi saat mengambil keputusan masalah keuangan. Yang pertama. Dan yang kedua, jangan meminjamkan uang terlalu mudah kepada orang yang tidak jelas komitmennya. Jangan pernah meminjamkan uang kepada orang yang pernah ingkar janji. Misalnya mau bayar hari Minggu, ternyata dia bayar hari Senin misalnya. Nah itu perlu dikaji ulang kalau mau meminjamkan uang. Dan yang nomor 3, jangan tergoda investasi atau bisnis yang tidak masuk akal. Nah ini sering terjadi. Misalnya ada arisan nanti menangnya umroh. Nah ini kan sudah tidak masuk akal kalau ditelusuri. Sedangkan arisannya
cuman 10.000 misalnya per orang. Nah, yang ikut 10 orang, kan baru 100.000, tapi hadiahnya umroh, kan ini sudah tidak masuk akal. Jadi perlu hati-hati jika ada yang mengajak investasi atau berbisnis dan lain sebagainya. Dan jangan memberi pinjaman kepada saudara tanpa catatan yang jelas. Walaupun saudara sendiri tanpa ada catatan yang jelas untuk apa ini uangnya, untuk apa, maka hati-hati. Ini bagi weton pon. Dan yang terakhir, hindari konflik dengan rekan kerja dan keluarga, karena itu bisa menutup pintu rezeki tanpa disadari. Karena sebenarnya rezeki juga bisa lewat tangan orang lain, entah rekan kerja, entah atasan, entah bawahan, entah keluarga dan lain sebagainya. Jadi hindari konflik dengan orang. Dan peluang besar Sabtu Pon dalam bidang usaha paling cocok, yaitu jualan nasi, kuliner, makan makanan, atau berdagang barang harian kayak misalnya beras, atau juga bisa online, bisa juga bengkel atau jasa perbaikan, pekerjaan seni juga bisa, bisnis yang membutuhkan keberanian mengambil risiko, itu cocok juga kepada Sabtu Pon. Weton ini sangat tidak cocok jika ditempatkan pada pekerjaan monoton atau ruang kerja yang penuh dengan drama. Awas, hati-hati, ini ia akan cepat bosan dan rezekinya menjadi tidak stabil. Kalau misalnya kerja di suatu tempat tapi ada konflik, ada yang tidak jujur dan penuh dengan drama, maka ini weton pon akan cepat bosan dan kemungkinan besar akan berhenti. Atau kalau misalnya jadi atasan, misalnya punya karyawan 6, nah, kemudian di antara karyawan-karyawan semua itu ada yang pakai drama, berbohong, ada inilah itu, maka semuanya kan pasti dipecat. Itulah ketegasan Sabtu Pon. Dan pesan, jika Anda lahir pada Sabtu Pon, ada pesan yang harus dipegang. Pertama, rezeki kamu tidak datang dari kecepatan, tetapi dari keteguhan. Semakin kamu kuat bertahan, meski keadaannya sulit, semakin besar pintu rezeki terbuka. Dan yang kedua, hindari iri hati, karena itu sangat cepat menutup jalan rezekimu. Sabtu Pon dilarang tersulut iri karena bisa menutup pintu-pintu rezekinya. Dan yang ketiga, perbanyak doa dan bersyukur pada akhir malam. Sebab itulah jam-jam keberuntunganmu. Sabtu Pon memiliki energi spiritual kuat di jam-jam yang sepi, misalnya jam 1 malam, jam 2 dini hari, jam 3. Itu sangat kuat auranya. Demikianlah pembahasan lengkap tentang weton pon. Karakter kuat, jalur rezeki, peluang ekonomi, dan arah keberuntungan bulan depan. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang Anda dengar hari ini membawa manfaat dan membuka wawasan, membuka tirai yang selama ini menutup rezekinya, dan menjadi pijakan Anda untuk melangkah lebih mantap dalam memperjuangkan rezeki. Mohon untuk dibagikan video ini, siapa tahu sangat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.